Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 32. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun tercengang, dan firasat buruk datang dari hatinya. Apa maksudmu? Prajurit wanita berkata dengan jujur, belum lama ini, seorang pria mengaku sebagai Jing Yun dan berkata dia ingin mengejutkan istrinya dan membiarkan Sen Subing mereka pergi ke restoran Long Feng kota Junzongfang. Sen Subing dan yang lainnya seharusnya hampir sampai di restoran Long Feng. Tanpa menunggu kata-kata wanita itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan ledakan kemarahan membara di dadanya. Singkatkan penampilan pria itu padaku. Oke, tunggu sebentar. Prajurit wanita itu buru-buru melepaskan kekuatan suci dan memadatkan gambar memori dari udara kosong. Ketika Tan Yun melihat dua pemuda yang terlihat mirip dalam gambar memori, dia sangat marah sehingga dia gemetar. Sialan. Aku harus membunuhmu hari ini. Dua pemuda dalam gambar itu adalah Chu Tian dan Chu Kong. Mata Tan Yun merah, berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya, naik ke langit dan melesat menuju kota alun-alun militer. Pada saat yang sama, dalam kelompok akun militer bintang 1, 100 tentara bintang 9 datang. Orang-orang muda berjubah hijau dan berhidung elang yang dipimpin oleh mereka adalah Guan Zhan, adik kedua dari Mayor Jenderal Guan Yong. Saat ini, Guan Zhan masih berdiri di samping Han Sui, yang dipukuli oleh Tan Yun. Han Sui, seperti anjing, mengangguk dan membungkuk di samping Guan Zhan dan berkata, "Bos Guan, akun militer di depan adalah milik Jing Yun." "Yah, aku tahu." Guan Zhan melihat ke tenda militer Tan Yun. Matanya sangat suram di malam hari. Tidak ada keraguan, Jing Yun, keluar dari sini. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. "Jangan keluar, hehe, kalau begitu Guan pergi mengajakmu keluar." Saat berbicara, Guan Zhan memasuki akun Tan Yun dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. "Bos Guan, anak laki-laki itu pasti sudah menduga bahwa Anda akan menyelesaikan masalah dengannya, jadi dia bersembunyi." Han Sui berkata dengan hormat. Guan Zhan bahkan tidak melihat ke arah Han Sui, dan kemudian dia mundur dari tenda militer, melihat sekeliling tenda militer yang dikelilingi oleh tentara bintang 1, dan berkata dengan tajam, "Apakah semua orang mati? Jika tidak ada lampu mati, keluar untukku." Petik 2. Saat ini, Jenderal Guan sombong dan mendominasi, yang dapat dikatakan tercermin secara tajam dan jelas. "Si kecil, aku telah melihat Tuan Guan. Saya telah melihat Tuan Guan." Disertai dengan suara panik, seorang prajurit sihir bintang 1 dengan cepat melangkah keluar dari tenda tentara dan membungkuk satu demi satu menghadapi Guan Zhan. Pihak lain adalah adik laki-laki kedua dari Jenderal Dewa Kecil. Orang-orang tidak berani tidak sopan. Tapi Guan Zhan cukup menyenangkan, dan yang lain memanggilnya Guan Ye. Dan dia mengandalkan alasan saudaranya. Di barak di bawah yurisdiksi saudaranya, hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia. "Katakan, di mana bocah bermarga Jing itu bersembunyi?" Guan Zhan berkata tanpa ragu. Pada saat ini, Zhao Chen mengirim pesan ke semua prajurit bintang 1, "Jangan bilang bahwa di belakang saudara Jing adalah tuan muda kedua. Kami akan membiarkan Guan Zhan, bajingan, pergi ke kota alun-alun untuk menemukan masalah saudara Jing. Pada saat itu, tuan muda kedua akan membunuh bajingan ini." Setelah transmisi, Zhao Chen membungkuk dan berkata, "Laporkan kembali ke Tuan Guan. Jing Yun pergi ke kota Junzongfang untuk minum." "Sialan, minum." Guan Zhan benar-benar marah. "Bajingan ini memukuli laki-laki saya dan merampok pil Dewa Surga adik laki-laki saya. Dia bahkan ingin minum setelah hal sebesar itu. Pergi ke kota Junzongfang dan temukan bocah itu." Kemudian, Guan Zhan membawa orang pergi dengan marah. Dan Zhao Chen dan prajurit bintang 1 lainnya, melihat punggung orang-orang menghilang di malam hari, mencibir di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, kota Junzongfang. "Yah,
Itu dia, saudari, ayo masuk. Sen Subing mengangkat kepalanya, melihat ke restoran dengan kata-kata, restoran Longfeng, melihat ke belakang dan berkata kepada Dan Taisyaner dan yang lainnya. Kemudian, para wanita selangkah demi selangkah memasuki lobi lantai 1 restoran. Pada saat ini, seorang gadis pelayan datang, petugas tamu, tolong. Namong Yukin bertanya, bisakah Jing Yun bersamamu? Ya, gadis penyambutan itu memiliki senyum profesional di wajahnya. Tuan Jing Yun, menunggumu di pavilion di lantai 6. Sen Subing tidak tahu bahwa pemilik restoran Longfeng adalah paman dari saudara Cutian dan Cukong. Gadis penyambutan secara alami mengenali dua saudara laki-laki Cukong dan tahu bahwa Cukong menipu gadis-gadis itu. Tolong ikut denganku, kata gadis pelayan, dan membawa gadis-gadis itu keluar pavilion yang elegan di lantai 6. Tuan Jing, ada di dalam. Kemudian gadis yang menyambut itu berbalik dan turun untuk pergi. Mencicit. Sen Subing membuka pintu dan membawa gadis-gadis itu ke dalam ruangan dan menemukannya kosong. Bang! Pada saat ini, ketika pintu terbanting menutup, saudara Cukong dan Cutian keluar dari balik layar dengan mencibir. Berdengung. Cukong melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang isolasi suara. Sen Subing mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, di mana suamiku? Haha, hahaha. Cutian tertawa terbahak-bahak, Sen Subing, binatang buas suamimu menyakitiku. Hari ini aku akan membunuh kalian semua. Cukong memandang putri Sen Subing dan berkata dengan senyum cabul, adik kedua, para wanita ini benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Biarkan aku bersenang-senang dulu, dan kemudian belum terlambat untuk membunuh. Di hadapan niat membunuh Cutian, mata wanita Sen Subing semakin dingin. Mereka dapat melihat dari baju besi yang dikenakan oleh Cukong bahwa itu adalah prajurit bintang 7. Apakah gadis-gadis itu takut? Tidak. Tentu saja tidak. Meskipun mereka semua adalah prajurit sihir bintang 1, setiap orang memiliki kekuatan untuk membunuh prajurit sihir bintang 9 biasa. Jika saudara Cukong tahu bahwa para wanita menantang kekuatan mereka di luar level, diperkirakan mereka tidak berani menipu wanita dengan 100 keberanian. Di mata kedua bersaudara itu, para wanita adalah domba kecil yang harus disembelih sendiri. Tanpa diduga, mereka salah. Salah. Ini adalah kesalahan besar. Oke, aku akan mendengarkanmu. Cutian berkata dengan senyum muram, tapi Tan Yun menyakitiku. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku bisa mengalahkan wanitanya. Setelah itu, tangan kanan Cutian berbalik, dan cambuk artefak gelap muncul di tangannya, memelototi putri Sen Subing, gadis bau, makan cambukku. Wah! Cutian melonjak dan menari cambuk. Cambuk itu secerdas ular dan dipompa ke arah Namong Yukin. Ketidakpedulian. Rambut putih Namong Yukin menari-nari dan menghilang begitu saja. Kecepatannya sangat cepat sehingga Cutian di udara rendah terkejut, bagaimana dengan orang-orang? Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, Namong Yukin keluar dari udara tipis dari sisi Cutian. Pada saat yang sama, pedang Dewa Hong Huang muncul di tangannya. Ah tidak. Engah. Dalam sekejap, Namong Yukin mengambil pedang Dewa Hong Huang ke dalam cincin ilahi, sambil memberi isyarat, cambuk panjang diambil, dan cambuk panjang menari-nari ke langit. Plak. Pada saat itu, wajah Cutian terkoyak, telinga dan hidungnya berdarah, dan dia dipompa ke tanah. Sialan, kamu berani menyakiti saudara keduaku. Aku harus menangkapmu hidup-hidup dan membunuhmu. Cukong sangat marah dan menawarkan pedang ilahi untuk membunuh Namong Yukin. Ada saat ini, para wanita Sen Subing memandang Cukong yang akan pergi ke Namong Yukin. Tidak hanya mereka tidak khawatir, tetapi mereka juga tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Senyum Sue Zian mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Saudari Yukin, menurut peraturan militer, mereka ingin membunuh kita, tetapi jika mereka dibunuh oleh kita, kita tidak akan bersalah. Namun, kamu harus memperhatikan tindakanmu. Jangan membunuh mereka sembarangan. Kedua bersaudara itu berkolusi. Kami akan mencambuk mereka hidup-hidup nanti. Oke, aku akan mendengarkanmu. Ketika Namong Yukin menjawab, dia bertarung sengit dengan Cukong dengan cambuk ilahi. Oh tidak.
Tidak bisa dikatakan bahwa ada pertempuran sengit. Tepatnya, Namong Yukin mulai menindas Cukong. Dia seperti hantu. Dia tidak hanya dengan mudah menghindari serangan Cukong, tetapi juga mencambuk Cukong dengan backhand setiap kali dia menghindari serangan itu. Pop-pop. Setelah 3 napas, baju besi di tubuh Cukong terkoyak, kulit dan daging seluruh tubuhnya terbuka, dan darah merembes keluar dari luka. Tingkat tragisnya mengejutkan. Wah! Plak! Pada saat ini, Namong Yukin tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan saat cambuk dicabut di kaki kanan Cukong, kabut darah memenuhi kaki kanan Cukong, dan kaki kanan Cukong meledak, dan tunggulnya jatuh ke tanah dengan darah yang disemprotkan. Kakak kedua, kita bukan lawan mereka. Lari. Cukong, yang kehilangan kakinya, berteriak pada Cutian, yang kehilangan lengannya dan tampak sedikit takut dan bodoh, dan ingin meraih jendela dan melarikan diri. Ketika lengan giok Namong Yukin menari, cambuk ilahi di tangannya seperti ular, melilit kaki kiri Cukong, menariknya kembali dan memukulnya ke tanah. Pada saat ini, Cutian, yang baru saja melambat, naik ke udara, dan pada saat dia memecahkan jendela, bayangan Tuo Baiying melintas, dan dia langsung muncul di belakang Cutian, menonjolkan jari giok Qian-Qian. Dan tiba-tiba diklik, pukul tulang belakang Cutian. Segera, tulang belakang Cutian patah inci demi inci. Ah! Cutian membuat suara tragis dan menyakitkan dari kehampaan, dan jatuh dengan lembut ke tanah. Pada saat ini, Cukong melambaikan tangan kanannya, dan setelah mengangkat penghalang kedap suara, dia berteriak, "Paman, selamatkan aku." Suara Cukong begitu keras sehingga seluruh restoran Long Feng berdengung. Selain itu, ratusan ribu orang di jalan-jalan di sekitar restoran Long Feng benar-benar mendengarnya, melihat restoran Long Feng dengan tatapan bingung. Pada saat ini, di dalam restoran, bendahara dengan kekuatan Dewa Surga ke-9 bergegas menuju lantai 6 dengan cemas setelah mendengar ini. Bang! Penjaga toko tua mendobrak pintu dan bergegas masuk. Ketika dia melihat penampilan tragis Cutian dan Cukong, dia sangat marah. Di mata penjaga toko, Cutian dan Cukong adalah tuan kecil mereka. Kamu ingin mati? Penjaga toko mengangkat telapak tangan kanannya yang kering. Ketika dia hendak menembak Namong Yukin, sebuah suara yang mengandung niat membunuh tanpa akhir bergema di langit malam. Bukan wanitaku yang ingin mati, tapi kamu. Itu suaminya. Gongsun Ruoxi berkata dengan gembira, boom. Dengan suara nyaring, sebuah lubang besar pecah di bagian atas gedung restoran. Tan Yun, mengenakan jubah ungu, jatuh dari langit, meraung, mengayunkan tinjunya dan meledak ke wajah penjaga toko. Penjaga toko, potong anggota tubuhnya untukku, dan kemudian aku akan menyiksanya secara pribadi. Cutian menggeram ketika memikirkan kemaluan dihapuskan oleh Tan Yun. Budak tua patuh. Orang tua itu menunjukkan niat membunuh, lengan kanannya bergetar, dan seluruh lengan kanannya tiba-tiba menjadi tebal. Aura tirani terpancar dari lengan kanannya, lengan kirin, bunuh. Orang tua itu menarikan lengan unicorn dan menarik ke arah Tan Yun. Bunuh ibumu. Tan Yun memukul lengan kanannya dengan tinju kanan yang berat. Ledakan. Dalam suara pahat yang tumpul, lengan kanan lelaki tua itu meledak, dan Tan Yun melambaikan tinjunya dan masih memukul wajah lelaki tua itu. Pria tua itu berteriak ngeri dan terbang terbalik di udara, mencoba menghindar. Namun, kecepatannya, dibandingkan dengan kecepatan Tan Yun, benar-benar terlalu lambat. Anda tahu, Tan Yun dapat dengan mudah membunuh orang-orang dewa kelas 2 semi-suci. Tidak. Jeritan lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, tetapi seluruh kepalanya meledak seperti semangka di bawah tinju Tan Yun. Tubuh tanpa kepala terbang keluar dari pintu dan mendarat di koridor. Satu pukulan. Anda tidak bisa mati lagi. Saudara Cukong dan Cutian, yang menyaksikan penjaga toko dibunuh oleh Tan Yun, benar-benar terkejut saat ini. Kedua bersaudara itu sangat ketakutan sehingga mereka melupakan rasa sakit dan bahkan lupa bernapas. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun, seorang prajurit bintang 1, dapat membunuh Dewa Surga kelas 9 dengan satu pukulan. Selain itu, mereka tahu bahwa meskipun penjaga toko adalah Dewa kelas 9, dia memiliki kekuatan untuk tidak takut pada Dewa Semi-Suci kelas 1. Saat ini, tidak hanya kedua bersaudara itu yang tercengang,
Tetapi bahkan Bai Su, yang baru saja terbang ke pavilion dari lubang besar di atap, juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tan Yun bergerak. Saudara Jingxian, Bai Su berkata dengan ekspresi terkejut, kamu benar-benar membunuh Peng Yue di Dewa Surga tingkat 9. Lautan badai muncul di hati Bai Su. Peng Yue di mulutnya adalah penjaga toko yang mati. Bai Su tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan sangat menakutkan dan melawan langit. Hanya terlihat dalam hidupnya. Tan Yun melihat ke belakang dan tersenyum pada Bai Su. Kemudian, dia memandang Namong Yukin dengan penuh kasih sayang, beri aku cambuk. Mereka tidak layak untuk wanita kesayanganku. Jika Anda membunuh mereka, mengotori tangan Anda. Ya, Namong Yukin tersenyum dan menyerahkan cambuk itu kepada Tan Yun. Tan Yun, dengan cambuk di tangannya, berjalan menuju Cutian dan Cukong dengan wajah muram dan berkata dengan tegas, yang paling aku benci dalam hidupku adalah seseorang ingin memindahkan wanitaku. Kalian berdua bajingan, bersiaplah untuk mati. Setelah itu, Tan Yun dengan cepat menarikan cambuk dan terus memompa kedua bersaudara itu. Cambuk ke daging, masing-masing cambuk, daging dan darah beterbangan, memperlihatkan tulang putih tebal. Kedua bersaudara itu melolong seperti babi, jauh sekali. Pada saat ini, para tamu di restoran Long Feng mendengar berita itu, keluar dari kesepakatan, menyaksikan Tan Yun memukuli saudara-saudara Cukong sampai mati, dan berbisik. Ya Tuhan, siapa anak ini? Kenapa kamu berani mengalahkan Cukong dengan begitu kejam? Ya, tidakkah dia tahu bahwa Paman Cukong adalah pelayan jenderal besar kita, Bai Feng? Petik 2. Orang-orang yang membicarakannya tidak melihat Bai Su di dalam ruangan. Pada saat ini, Bai Su mengambil langkah horizontal, tiba-tiba melihat kembali ke orang-orang di luar pintu dan berkata dengan dingin, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lihat? Ketika mereka menemukan bahwa itu adalah Bai Su, mereka segera menjadi hormat dan bubar di tengah orang banyak. Pada saat ini, Cukong memohon untuk melihat Bai Su, tolong, demi pamanku, tolong biarkan Jing Yun menyelamatkan kita. Bai Su acuh tak acuh dengan mencibir. Cukong berteriak dan memelototi Tan Yun. Sudah ku bilang, aku dari Tuan Bairi. Jika kamu membunuhku, Tuan tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Tan Yun terbakar amarah, persetan. Tidak peduli siapa kamu akan mati jika berani melawan wanitaku. Tan Yun adalah orang seperti itu, siapapun yang berani memindahkan wanitanya sendiri, tidak peduli siapa pihak lain, harus mati. 1 jam. Kamu benar. Itu benar. Selanjutnya, selama 1 jam penuh, Tan Yun terus memukuli kedua bersaudara itu sampai dia membunuh mereka hidup-hidup.